Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil praktikum kami mengenai pengendali motor DC on-off dengan microcontroller melalui keypad dengan menggunakan Proteus. Ya, di sini anggota kelompok 4 ada 6 orang, mungkin bisa perkenalan satu-satu, dimulai dari saya sendiri yaitu Faiza Rizky Andrianto. Saya Anindya Vina Amelia. Saya Hikmah Nursyah Anggraini. Saya Putri Nabila. Dan saya Wafa Nafisa. Pada pembahasan pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan praktikum. Yang pertama, kita dapat mengenali atau mengetahui bentuk serta fungsi dari komponen-komponen elektronika seperti motor DC, controller, keypad, dan Arduino. Yang kedua, mampu merancang atau merangkai rangkaian pengendali motor DC on-off dengan microcontroller melalui keypad pada software simulator Proteus. Ketiga, mampu melakukan pemrograman dengan membuat skrip pemrograman pada software Arduino. Dan yang terakhir, mampu memahami cara kerja dari rangkaian pengendali motor DC on-off dengan microcontroller melalui keypad yang telah dibuat. Next. Selanjutnya, ada studi kasus. Studi kasus di sini kita akan merangkai rangkaian pengendali motor DC on-off dengan microcontroller melalui keypad. Itu ada listrik, aplikasinya arus DC atau arus searah. Nah, cara kerja dari motor DC ini itu kan mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Sehingga kita akan merangkai rangkaian pengendali motor DC yang akan mengendalikan motor DC ini. Dengan ketentuan, apabila kita tekan dengan angka 1, maka motor DC akan berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Sedangkan apabila keypadnya dipencet 0, maka motor DC akan berhenti atau off. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini. Yang pertama yaitu ada laptop atau komputer. Boleh di next. Yang kedua ada Arduino IDE, di mana Arduino ini ialah sebuah microcontroller open source berbasis microcontroller microchip ATmega328P yang dikembangkan oleh Arduino.cc. Pada dasarnya, fungsi dari Arduino ini secara umum semuanya sama dengan fungsi pada Arduino jenis lainnya. Fungsi Arduino itu sendiri ialah memudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen elektronika dengan program seperti LED, Metro DC, relay, servo, modul, dan segala jenis sensor. Boleh di next. Yang selanjutnya ada Proteus. Ini merupakan salah satu software yang ada di PC yang dapat di-download melalui Google Chrome. Melalui Proteus ini kita dapat melakukan demonstrasi mengenai semacam elektronika seperti Arduino. Yang selanjutnya yaitu Arduino Uno, tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang ada keypad. Keypad di sini ialah saklar-saklar push button yang disusun secara matriks yang berfungsi untuk menginput data seperti input pintu otomatis, input absensi, input data logger, dan sebagainya. Saklar-saklar push button yang menyusun keypad yang digunakan pada umumnya mempunyai 3 kaki dan 2 kondisi. Kondisi pertama yaitu pada saat saklar tidak ditekan,
maka antara kaki 1, 2, dan 3 tidak terhubung atau berlogika 1. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada flowchart mengenai pengendali motor DC, putar kanan dan putar kiri dengan microcontroller melalui chipset. Langkah yang pertama yaitu membuat sirkuit baru. Yang kedua yaitu memilih komponen-komponen yang akan digunakan untuk mensimulasikan. Langkah ketiga yaitu merangkai komponen-komponen yang telah dipilih tersebut. Langkah keempat, membuat coding yang nantinya akan dijalankan pada Arduino komponen. Kemudian setelah coding selesai dibuat atau diperbaiki, kita melakukan run simulation atau menjalankan simulasinya dengan melakukan 2 percobaan. Yang pertama yaitu boleh di-scroll ke bawah enggak? Yang pertama yaitu pada case. Hasilkan motor DC ini akan berputar berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. Dan percobaan yang kedua yaitu menekan angka 0 pada keypad yang output DC tersebut yang berfungsi atau off. Nah, jika kedua percobaan tersebut berhasil, maka percobaan tersebut atau simulasi tersebut telah selesai atau sukses. Tetapi jika terdapat error atau kondisi lainnya, berarti kita harus memperbaiki codingannya atau rangkaiannya. Baik, berikut ini saya akan memaparkan rangkaian Arduino Uno dalam motor DC. Yang pertama kita pastikan sudah terinstall Proteus, kemudian kita buka dan membuat file baru. Kita cari kata kunci yang pertama untuk perangkatnya keypad phone, kemudian Arduino-nya, Arduino Uno, kemudian motornya, dan IC L23293D. Setelah dimasukkan semua, kita rangkai. Pertama Arduino, keypad, dan IC. Pastikan jarak antar rangkaian tidak terlalu dekat. Kemudian motornya. Lalu bisa kita rangkai. Dari pin 13 di Arduino-nya kita sambungkan ke pin 2. Kemudian pin 7 kita sambung ke pin 12. Untuk keypad, kaki 7, kaki 8 ke angka 1, kaki 7, ke angka 2, kaki 6 ke angka 3, kaki 5 ke input A, kaki 4 ke input B, kaki 3 ke input C, dan kaki 2 ke input D. Lalu kita pasangkan power dan ground pada IC.
terminal. Kita pasangkan powernya dan pasang ground. Nah, kemudian di kaki 3 IC kita masukkan ke motornya dan kaki 6. Seperti ini rangkaiannya. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Anin. Baik, selanjutnya adalah penjelasan codingan untuk menjalankan motor DC menggunakan keypad, menggunakan Arduino Simo IDE. Yang pertama, di baris pertama ada include keypad H, di mana sintaks ini digunakan untuk menambahkan keypad ke dalam Arduino, codingan Arduino. Jadi harus dipastikan sebelum memasukkan sintaks keypad H, pastikan untuk menambahkan library keypad terlebih dahulu ke dalam Arduino. Yang kedua ada char custom key dengan konstanta byte rows dan byte calls. Artinya itu kita memasukkan beberapa banyaknya baris dan kolom sesuai dengan keypad yang digunakan. Selanjutnya ada char custom key, di mana di sini kita mendeklarasikan bagian dari baris dan kolom pada keypad. Di sini kita menggunakan keypad dengan 4 baris dan 3 kolom. Kalau misalnya kita menggunakan keypad lain dengan jenis yang lain, misalnya yang sama-sama 4 baris dan 4 kolom, ini nanti kita bisa diubah juga. Jadi ini benar-benar custom, bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang kita gunakan di sini 4x3, di mana yang 1, 2, 3 di sini adalah kolom dan 1, 4, 7 bintang ke bawah adalah barisnya. Yang berikutnya adalah byte row pins dan byte call pins. Di sini barisnya yaitu 5, 4, 3, dan 2 itu adalah pin di Arduino yang akan disambungkan ke baris. Jadi 5, 4, 3, 2 ini akan disambungkan ke 1, 4, 7 bintang pada keypad. Sementara untuk yang call pins yaitu 8, 7, 6 itu akan disambungkan dengan kolom yaitu 1, 2, dan 3. Terus berikutnya ada void setup, di mana pin mode 13 itu 13 output, di mana maksudnya 13 itu adalah pin yang ada di Arduino sebagai input dan outputnya itu akan disambungkan ke motor DC. Begitu juga yang pin mode 12. 13 sama 12 ini sebenarnya custom, kita bisa di pin yang sesuai dengan kemauan kita, bisa 10 dengan 11, bisa 12 dengan 13 dan lain-lain. Yang penting pinnya itu tidak digunakan ke baris dan kolom yang sudah disebutkan sebelumnya. Habis itu ada void loop, di mana put your main code to run repeatedly. Yang pertama itu sesuai dengan studi kasus yang dibahas oleh Wafa. If custom key itu 1, maka counterclockwise. Maka maksudnya si motor DC atau output akan bergerak ke arah kiri atau melawan arah jarum jam. Gimana? Kalau misalnya kita lihat di codingan ini yaitu digital write yang 13 itu dia akan low, sementara yang pin 12 itu akan high. Jika 13 low dan 12 high, maka motor DC akan bergerak melawan arah jarum jam. Sebaliknya kalau misalnya studi kasusnya berubah, yaitu studi kasusnya gerakannya itu sesuai dengan arah jarum jam, maka akan sebaliknya 13 itu akan high dan 12 itu akan low. Sementara else if apabila custom key-nya 0, maka dua-duanya itu low karena dia akan berhenti. Kalau misalnya kita ingin menambah delay, maka saat kita tekan berhenti atau tekan 0 atau tekan 1, itu sebelum dia menjalankan si 1 atau 0-nya itu akan ada delay-nya dulu. Tapi untuk ini agar cepat, agar terkesan cepat, kita di sini tidak menggunakan delay. Sekian dari saya, bisa dilanjut ke teman saya yang berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan rangkaiannya. Sebelum menjalankan,
kita harus memverify dulu codingannya yang telah disusun. Nah, jika sudah berhasil, kita langsung saja copy alamatnya ke file. Nah, kita langsung kembali ke rangkaian Proteusnya. Kemudian kita langsung klik Arduino-nya. Nah, setelah diklik, kita langsung masukkan alamat filenya yang sudah disalin ke program file yang tersedia. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan rangkaiannya dengan cara, di situ kan ada keypad. Nah, di keypad tersebut itu ada angka 0, coba kita tekan. Nah, dan hasilnya motor DC itu akan berhenti atau off. Itu hasilnya. Dan jika kita menekan angka 1 pada keypadnya, motor DC tersebut akan berputar berlawanan arah jarum jam. Mungkin sudah cukup. Saya kembalikan kepada MC. Baik, itu mungkin penjelasan dari kelompok kami mengenai praktikum tadi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.